sahabat Nos, kembali lagi di YouTube Nos Consulting Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai skizofrenia. Apa sih itu skizofrenia? Yuk simak penjelasannya yang akan dibawakan oleh Willy Tastin, MPSI Psikolog. Skizofrenia adalah memang sebuah gangguan psikologis ya yang nanti ditandai oleh beberapa ciri atau simptom ya. Tapi kalau secara pengertian ya, skizo itu ya. Skizo itu sebenarnya artinya gunting gitu ya. Cuma jadi kalau secara definitif ya, skizofrenia adalah sebuah gangguan yang ditandai dengan terputusnya kemampuan seseorang untuk membedakan atau terputusnya kemampuan seseorang terhadap realita yang seharusnya dihadapinya. Jadi kalau gejala awalnya ya biasanya orang-orang dengan gangguan psikologis memang harusnya sudah dibawa gitu. Apa aja nih cirinya? Salah satunya adalah ketika mereka mulai menarik diri dari lingkungan, yaitu kita sudah harus mulai memperhatikan apa yang terjadi gitu ya. Itu sebenarnya sudah harus dicoba untuk mencari pertolongan, entah itu ke psikolog atau itu psikiater ya. Tapi kalau secara umum skizofrenia itu ditandai dengan beberapa simptom, yaitu adanya yang pertama halusinasi ya. Yang kemudian berikutnya adalah delusi atau kita sebut dengan waham. Kemudian yang ketiga adalah memang biasanya ada pembicaraan ya, atau kita bilang bahasa yang tidak terstruktur ya, dan memang ada simptom-simptom negatifnya. Contohnya apa? Contohnya adalah memang misalnya ya, afeknya datar, kemudian sulit untuk melakukan kesenangan gitu ya. Bukan sulit untuk melakukan kesenangan, tapi lebih ke arah memang tidak bisa ya merasa senang ya, atau bahkan sebaliknya ya, emosinya tidak sesuai. Contohnya apa, yang harusnya tertawa dia malah marah gitu misalnya, atau yang malah harusnya sedih dia malah jadi tertawa ya. Kemudian memang penurunan aktivitas, jadinya banyak bengong ya, diem aja ya. Dan memang nanti akan ada beberapa gejala lainnya, misalnya jadi perubahan pola tidur ya, yang misalnya dari harusnya malam kita tidur, nah itu bisa jadi malah malam pada bangun, siang baru tidur, misalnya kayak gitu. Oke, yang pasti gejala atau simptom dari skizofrenia itu bisa diturunkan ya, atau bisa dikurangi dengan cara apa? Yaitu dengan obat-obatan antipsikotik. Nah, itu biasanya harus ke psikiater terlebih dahulu ya. Jadi setelah minum obat-obatan antipsikotik sekian lama ya, baru kita bisa memberikan terapi-terapi psikologi ya, untuk kemudian mengajarkan klien atau orang dengan skizofrenia ya, itu bisa lebih adaptif ya, secara emosional bisa lebih dikelola, seperti itu. Berbahaya nggak sih orang skizofrenia gitu ya? Ya sebenarnya kalau dikatakan berbahaya atau tidak ya bisa berbahaya bisa tidak gitu ya. Memang tergantung kita bilangnya halusinasi dan delusi atau waham yang dialami oleh orang tersebut ya. Karena memang ada beberapa orang dengan skizofrenia itu memang ada kasusnya ya, misalnya melakukan penusukan, bahkan membunuh gitu ya. Tapi tidak semua orang skizofrenia kemudian melakukan hal tersebut ya gitu. Bahwa hal ini juga bergantung pada yang pertama ya, kita harus memastikan orang dengan skizofrenia ini tidak memiliki atau tidak sedang membawa benda tajam atau benda yang membahayakan. Itu sudah pasti ya, bahwa kalau memang mereka ya, atau orang dengan skizofrenia membawa senjata tajam atau benda-benda yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya, itu harus kita ambil terlebih dahulu
ya harus kita amankan terlebih dahulu, ya. Karena kenapa? Ya, ada beberapa kasus yang memang misalnya halusinasi bahwa ada orang yang misalnya auditori ya, membisikkan untuk membunuh orang lain. Ada nggak? Ada, ya. Atau misalnya kita bilang delusi atau waham paranoid, waham kejar. Nah, ya ketika orang menjadi paranoid, responsnya kan akan beda-beda, ya. Nah, ketika mereka memberikan respons untuk melindungi diri atau bahkan untuk melawan, nah itu bisa terjadi memang entah itu pemukulan atau penusukan dan sebagainya. Ya, maka kalau dikatakan berbahaya atau tidak tergantung kasusnya seperti apa. Ya, tergantung kasusnya seperti apa yang memang harus kita ya observasi terlebih dahulu. Ya, harus kita lihat dulu. Jangan belum apa-apa langsung kita dekati. Ya. Jangan kita nggak tahu kondisi dia, ya kemudian kita langsung dekati, langsung hampiri. Nah, ya kalau bisa kita amati dulu perilakunya, kita lihat dulu dia bawa senjata tajam atau benda-benda yang bisa membahayakan diri dia sendiri atau tidak, ya. Nah itu, ya. Oke, ya kalau berteman, ya yang pasti gini. Orang skizofrenia itu atau orang dengan skizofrenia itu sebenarnya ya mereka tetap manusia gitu ya. Mereka tetap sama dengan kita. Ya bahwa yang pasti ya tadi saya udah sempat bilang kita harus observasi, kita harus amati gitu kan. Ya cuma yang pasti kita harus menghadapi mereka layaknya kita menghadapi teman kita sendiri gitu. Nah, apalagi memang itu adalah teman kita atau misalnya kerabat kita. Ya. Kita menghadapi mereka selayaknya kita menghadapi orang lain, kita hadapi dengan tenang, ya. Cuma memang kalau misalnya kita lihat mereka mulai membahayakan, ya kitanya juga harus waspada. Itu saja sih, ya. Bukan berarti kemudian kita harus jaga jarak, ya. Kita boleh ngobrol sama mereka, ya. Tapi memang tadi sebelum kita menghampiri kita amati dulu, ya. Mungkin nggak mereka membawa benda-benda yang membahayakan, ya. Atau misalnya mungkin nggak emosi mereka itu sedang meledak-ledak, ya dalam artian mereka mungkin sedang marah-marah atau mereka mungkin sedang teriak-teriak karena memang secara tenaga ya itu pasti berbeda ya sama ketika kita sedang panik atau kita sedang semangat gitu ya, energi kita akan beda dengan energi kita yang biasanya ya, jadi kita harus berhati-hati. Tapi memang ya kembali lagi mereka ya atau orang dengan skizofrenia itu sama dengan kita ya, yang memang mereka membutuhkan bantuan. Oleh karena itu kita hampiri mereka dengan tenang ya, dengan waspada. Kita ajak mereka untuk atau kita bantu mereka untuk ya, yang pertama berobat gitu ya, untuk mendapatkan bantuan dari profesional ya. Oke, itu saja sedikit pembahasan tentang skizofrenia ya, bahwa kita tidak lagi mengatakan orang dengan skizofrenia itu dalam tanda kutip ya orang gila ya. Beda ya, orang dengan skizofrenia ya beda dengan orang gila ya, bahwa mereka punya masalah, mereka butuh bantuan ya. Semoga sahabat NOS bisa lebih memahami tentang skizofrenia ya, dan memang bisa lebih membantu dan memahami ya, tepatnya sih lebih memahami bagaimana cara untuk membantu orang-orang dengan skizofrenia. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan.